Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus Bapak Haji Fuadi selaku owner dari PT Ratu Prima Raya beserta para direksinya, para manajer dan seluruh karyawan yang insya Allah dimudahkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Pada kesempatan sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah catat sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita awali kajian fikih kita dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar, yuk sama-sama kita awali dengan doa. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini yang pertama untuk kedua orang tua kita. Jika orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keimanan yang istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Namun jika orang tua kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya, Allah maafkan segala kesalahan kekhilafannya, dan Allah terima amal ibadahnya. Yang kedua, juga kita sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Semuanya kita sebutkan. Yang kedua juga kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau berikan menjadi amal soleh beliau di yaumil hisab nanti. Wabil khusus hadal mu'allim kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau torehkan dalam kitab ini dan kita pelajari bermanfaat bagi kita, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Ini yang hadir alhamdulillah ada sekitar 200 orang. Masya Allah. Baik, hari ini kita melanjutkan materi kita, ya sudah sampai kepada
Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a at-tasmiyatu was-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wastiqbalul qiblati bid-dzabihati wat-takbir wad-du'a bil qabul. Adapun yang disunahkan ketika menyembelih ada 5 hal. Yang pertama at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Nah, boleh bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja boleh. Yang penting menyebut nama Allah. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada nabi. Yang ketiga wastiqbalul qiblati, dan menghadap ke arah kiblat, bidzabihati, dengan penyembelihan hewan kurban, wat takbir, dan yang keempat membaca Allahu Akbar, wat du'a bil qabul, dan adapun yang kelima membaca doa semoga diterima adzabihah, yaitu penyembelihan hewan kurban. Maka membaca nama dari mudhahi, ya, orang yang menyembelih kurban itu sunnah. Jadi selain kita membaca bismillahi, membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian mengarah ke kiblat dan membaca takbir Allahu Akbar, kita juga disunahkan wad du'a bil qabul, ya, kita doakan semoga diterima. Apa yang diterima? Ibadah kurban dari mudhahi, yaitu dari orang yang berkurban. Ini sunnahnya. Kemudian selanjutnya diteruskan wala yaqulud duha wala yaqulud mudhahi syai'an minal udhiyati al-mandzurati, dan tidak diperbolehkan memakan al-mudhahi, seseorang yang berkurban, syai'an, sesuatu, minal udhiyati al-mandzurati, dari hewan kurban yang nazar. Itu nggak boleh, ya. Gimana contohnya? Bapak punya keinginan, jika anaknya masuk fakultas kedokteran, saya akan berkurban tahun ini misalnya. Pas kebetulan anaknya masuk fakultas kedokteran, diterima. Maka kurban yang Bapak keluarkan itu bukan kurban sunnah lagi, tapi kurban nazar. Maka kurban nazar wala yaqulu al-mudhahi syai'an minal udhiyatil mandzurati, maka tidak boleh memakan sesuatu dari hewan yang dikurbankan kurban nazar. Nggak boleh, Pak, ya. Jadi nanti Bapak makanya pastikan nih, kalau mau kurban, kurbannya apa? Itu. Ustadz, kalau saya berniat mau kurban, apakah itu nazar atau bukan? Kalau niat mau kurban bukan nazar. Ya, nazar itu cirinya pada saat ketika Bapak menginginkan sesuatu, kemudian janji sama Allah nih, ya Allah, kalau saya diangkat jadi direktur utama, maka saya akan menyembelih hewan kurban 1 ekor sapi. Maka pada saat Bapak diangkat menjadi direktur utama, Bapak wajib menyembelih 1 ekor sapi sebagaimana yang Bapak janjikan. Nah, ketika Bapak beli 1 ekor sapi pada saat hari kurban, nah, kenapa disebut kurban? Karena waktunya min tulu'i syamsi ba'da sholat wal khutbataini fi asyrati min dzil hijjati ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Nah, itu waktu kurban, mulai dari terbitnya matahari setelah sholat id dan 2 khutbah sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Berarti akhir hari tasyrik tanggal berapa, Pak? Tanggal 13 Zulhijjah, ya. Berarti ada waktu 4 hari. Ini terakhir. Maka ketika disebut kurban itu waktunya sesuai dengan yang disyariatkan. Ustadz, kalau sebelum sholat id saya kurban, apakah itu ibadah kurban? Bukan. Misalnya malam id nih, saya mau nyembelih kambing, saya niatkan untuk kurban. Aturannya itu ba'da sholatil id. Jadi setelah sholat id baru itu disebut ibadah kurban. Karena apa? Waktunya telah ditetapkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa hujjatu i'tibara madha qadar as-salah wal khutbataini qalu sallallahu alaihi wasallam. Dan hujjah yang diiktibarkan sebagaimana yang ditetapkan, ya, perkiraan tentang waktu setelah sholat dan dua khutbah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya yadhbahu li nafsihi, maka sembelihannya itu bagi dirinya saja. Wa man dzabaha ba'da sholati wal khutbataini, dan barang siapa menyembelih, ya menyembelih apa? Hewan yang kita akan sembelih dari kurban itu ba'da sholati, setelah sholat id, wal khutbataini, dan dua khutbah, faqad atamma nusukahu, maka sungguh dia telah menyempurnakan ibadahnya, wa ashaba sunnatal muslimina, dan dia telah mendapatkan sunnah dari kaum muslimin. Rawi asy-Syaikhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhani. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya waktu disebut ibadah kurban adalah setelah sholat id dan dua khutbah. Makanya bapak-bapak nanti kalau mau nyembelih tunggu selesainya dua khutbah, jangan langsung habis sholat bubar, khutbah belum selesai langsung sembelih, belum fa'atamma, belum sempurna. Nah, maka kalau yang disebut sempurna itu fa'atamma nusuka itu ba'da sholat wal khutbataini. Nah ini kembali lagi, jadi kepada orang yang bernadar maka tidak boleh memakan sesuatu dari daging yang dikurbankan. Wa ya'kulu minal mutatawwi'i biha wa la yabi'u minha, dan boleh memakan dari kurban yang mutatawwi', yaitu mutatawwi itu kurban yang sunnah. Jadi setiap tahun kita ngeluarin kambing untuk kita sembelih sebagai ibadah kurban. Boleh nggak kita makan? Boleh. Dalilnya apa? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah sebagian hewan yang engkau kurbankan dan sebagian lagi engkau berikan kepada orang fakir. Nah ini dalil berkaitan dengan wa ya'kulu minal mutatawwi' biha. Kemudian wala yabi'u 'alaiha au wala yabi'u minha, dan tidak boleh menjual dari organ hewan yang dikurbankan. Jadi mudhahi, orang yang berkurban itu nggak boleh menjual ya. Misalnya kita berkurban satu ekor sapi nih, tiba-tiba kepalanya kita minta dan kita jual, nggak boleh. Atau kulitnya kita minta kita jual, nggak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan seluruh, ya, yang dimaksud dengan hewan kurban ini sebagai apa? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi sebagaimana Allah berfirman, dan hewan yang kurban atau disebut onta, ya di sini al budna itu maknanya onta. Ja'alnaha lakum, kami jadikan bagi hewan tersebut lakum, bagi kalian, min sya'airillah, bagian dari syiar agama Allah. Nah ini berarti ada yang daging hewan kurban boleh dimakan, yaitu kurban mutatawwi'. Kurban mutatawwi' itu kurban yang sunnah. Ada yang tidak boleh dimakan dagingnya bagi mudhahi, bagi orang yang berkurban. Kurban apa? Yaitu al-udhiyatul mandurah, yaitu kurban yang nazar. Itu perbedaannya nih antara nazar dengan apa, dengan mutatawwi', dengan kurban yang mutatawwi' atau yang sunnah. Nah kemudian far'un, adapun fara' cabang, mahallut tadhiyyati baladul mudahhi, tempat penyembelihan hewan kurban itu alangkah baiknya. Nah ini alangkah baiknya di negeri orang yang berkurban. Ini alangkah baiknya nih di sini, yaitu bi baladil mudahhi, mahallut tadhiyyati bi baladil mudahhi.
tempat dari penyembelihan hewan kurban di tempat orang yang berkurban. Contohnya begini, bapak, nah ini bapak berkurban di Cakung, tinggal di Cakung, maka alangkah baiknya pada saat disembelih di Cakung itu istilahnya tafdil, lebih utama. Ada orang mengatakan, boleh nggak saat saya berkurbannya di kampung halaman? Boleh nggak? Boleh, tapi tidak utama. Kenapa? Karena mahallu tadhiyati bi baladil mudhahhi. Ini konsepnya. Kemudian wa fi naqlil udhiyati wajhani takhrijan min naqliz zakati was sahih huna al jawaz wallahu a'lam. Ada dua yang disebut naqlul udhiyah, tempat yang boleh berpindah. Yang pertama, dagingnya takhrijan dikeluarkan. Kayak contoh begini, Arab Saudi kan dia mengelola hewan kurban ratusan ribu, bahkan jutaan jamaah haji. Kan mereka kurbannya rata-rata di sana, orang jamaah haji. Kemudian bagaimana nih daging-daging hewan kurban tersebut? Boleh nggak takhrijan di istilahnya di apa, kalau keluar itu ekspor apa impor? Ekspor. Nah, tapi bukan dijual, diekspor itu maksudnya diberikan kepada negara lain. Kayak di Afrika tuh, yang kalau kita lihat banyak orang apa namanya makan apa, kerak ya. Kalau di Facebook itu benar apa enggak? Apa AI itu? Orang-orang Afrika tuh mereka masak namanya kerak. Iya bener ya, kerak ya. Itu seneng banget kan mereka makan tuh, kan saking apanya, nggak ada hewan yang bisa dimakan lagi. Adanya ya hutan-hutan, kerak dan lain sebagainya, biawak, buaya, ya kan. Bagaimana kalau daging kurban yang di negara kita sudah berlimpah, kemudian kita ekspor ke negara yang termiskin, boleh nggak? Boleh. Itu kalau misalnya tempatnya sudah berlebihan. Nah persoalannya, kalau di Saudi itu memang dia secara situasi dan kondisi memungkinkan untuk diekspor daging kurban itu ke luar negaranya, ke Afrika dan lain sebagainya. Tapi ke Indonesia, ketika kita di Indonesia, nah ini persoalannya. Kemudian pernah terjadi ya, pada saat terjadinya COVID, ketika penyembelihan hewan kurban itu tidak ada yang nyembelih di masjid, semua dialihkan kemana? Pemotongan hewan kurban, yaitu pemotongan hewan, RPH ya istilahnya. Kemudian mereka ada yang langsung dikornetkan, dilempar keluar dari negeri itu atau dari daerah tersebut. Boleh nggak? Selama negara atau daerahnya sudah tercukupi dari daging kurban dan dapat dinikmatin, maka boleh untuk atau keluar daging tersebut ke negara atau daerah dari mudhahhi. Nah ini diperbolehkan kalau sudah mencukupi. Nah, makanya disebut mahallut tadhiyati bi baladil mudhahhi, tempatnya penyembelihan itu di negeri orang yang berkurban. Kemudian far'un, ada cabang lagi nih pembahasannya. Law wahaba ghaniyan minal udhiyati hibbatun tamlik, andai kata memberikan hewan atau daging kurban itu ghaniyan kepada orang kaya, minal udhiyati, dari sembelihan hewan kurban, maka itu disebut hibbatun tamlik. Hibbah itu artinya apa? Pemberian seperti hadiah. Jadi fungsi kurban itu sebetulnya adalah ibadatun syiarun dhahirin,
ibadah yang bertujuan syiar dari agama Allah yang nyata. Jadi syiar itu boleh kepada fuqara sebagaimana firman Allah, ya, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Boleh kepada agniya, jadi nggak harus fuqara. Beda dengan zakatul fitri. Kalau zakatul fitri kan dia bertujuan untuk apa? Tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu bertujuan diberikan kepada orang fakir, orang miskin sebagai apa? Bahan makanan. Tapi kalau daging kurban boleh kepada agniya, diberikan kepada orang kaya sebagai hibah atau hadiah. Makanya kalau misalnya di tetangga kita ada rumahnya lantai 3 kan, tiba-tiba dikasih kurban nih, terima aja, boleh. Jadi orang kaya jangan sampai gini, aduh saya mohon maaf, kan ada itu, saya mohon maaf nggak nerima apa hewan kurban. Jangan salah, ya. Jadi terima aja sebagai hadiah. Jadi nggak boleh kita menunjukkan takaburnya kita, kesombongan kita ketika diberikan hadiah dari saudara muslim kita yang lain. Nah, boleh diterima. Nah, kemudian apa bedanya di sini akikah dengan kurban tadi? Kalau kurban kan kita bahas tadi tuh. Sekarang faslun wal aqiqatu mustahabbatun wa ya ad-dabihatu anil maulud yaumas sabi'i. Adapun fasal itu menerangkan tentang aqiqah. Mal farqu bainal aqiqah wad dabihah? Apa bedanya aqiqah dengan penyembelihan hewan kurban? Kalau aqiqah, ya ini disebutkan dalam kitab Fathul Akhir, wa ya ad-dabihatu anil mauludi yaumal sabi'i, yaitu penyembelihan hewan pada hari kelahiran, di saat hari ke-7. Nah, di saat hari ke-7 kelahirannya. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumis sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa shahahul Hakim. Nah, jadi asal dari istihbab aqiqah itu hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Samrah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun, seorang anak itu tergadai, bi aqiqatihi, dengan mengakikohnya, tudbahu, disembelih hewan. Nah, yang disembelih apa? Yaitu hewan yang telah ditentukan, lirrijali syataini walil jariyati syatun, bagi anak laki-laki 2 ekor gibas atau 2 ekor kambing, walil jariyati syatun, dan bagi anak perempuan itu 1 ekor kambing. Nah, itu fil yaumis sabi'i, di hari ke-7. Makanya disunahkan itu hari ke-7 dari kelahirannya. Wa yukhlaqu ra'suhu, dan digunting rambutnya, wa yusamma, dan diberikan nama. Jadi kalau misalnya akikah itu boleh nggak di waktu kurban? Boleh. Tapi perlu diingat, antara hukum kurban dengan akikah, mana yang lebih utama? Nah, ini kita berbicara 2 perbedaan nih. Mana lebih utama, kurban atau akikah? Menurut Bapak? Ah? Apa? Akikah. Ada lagi yang pendapat lain? Nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa. Asalkan nanti kita jelaskan nih rasionalitas syariatnya. Oke. Kurban, oke. Sekarang yang lain, ada pendapat yang lain? Atau ada yang abstain? Menurut PRW apa? PRW? Akikah, oke. Ada yang lain? Akikah. Menurut Syekh? Akikah. Akikah. Yang lain? Ini hanya satu nih suaranya yang kurban. Alirannya beda. Ya, takutnya kalau yang salah nggak ada temennya. Oh gitu. Pak Samsuri udah
udah siap-siap aja nih mana yang beda nih kan gitu ya. Ada lagi yang lain? Saya mengerti agama, Pak. Oke, alasannya sekarang yang mengutamakan akikah. Alasannya coba saya mau dengar daripada kurban. Ya, Oke, saya. iya, Pak Syam. Secara lahiriah kita ini punya hutang sama Allah. Betul. Punya hutang. Oke, Zaman dulu kata guru saya di kampung, iya, kalau lu nggak kuat beli kambing, iya, beli sapi, bisa aja lu punya lauk. oke, Entah ikan gandang, ada ikan tongkol, tapi selalu punya rezeki. iya, Jadilah dengan yang baik yaitu membagi atau kambing. oke, Itu menurut saya. iya. Menurut saya. Berarti akikah lebih diutamakan daripada kurbannya ya. Baca kalau kita mampu. Baik, mantap. Ada lagi yang lain? Coba yang editor itu jawab. Yang lain, Pak RW, ayo Pak RW. Ini tadi yang akikah. Siapa? Ayo, alasannya apa? Seumur hidup sekali. Kalau kurban ketemu tiap tahun. Oh gitu, seumur hidup sekali kalau kurban tiap tahun. Oke. Editor mana? Jawab lagi. Ayo, siapa lagi tadi yang mengutamakan akikah? Alasannya, Pak RW. Ya sama kayak ini jawabannya. Kan cukup sekali. Cukup sekali. Korban Tiap tahun. tiap tahun. Oke. Kalau ini sih emang jarang, ini udah punya juga korban mah. Oke. Baik. Pak, oke. Jadi ada lagi yang lain yang masih akikah dulu, Pak? Yang lain? Apa alasannya? Memang di kata guru saya itu memang wajib gitu loh. Tapi kalau untuk korban kan kapan aja bisa kan. Oke. Kalau perempuan kan satu, kalau laki kan dua kan ya. Mm-mm. Oke. Itu ya alasannya ya. Nah, sekarang yang kurban tadi Pak siapa nama Pak? Ya, monggo. Apa alasannya kurban lebih utama daripada akikah? Ya posisi sekarang aja. Cuma buat Oke. pada saat itu kalau di Ya. Ya. jalan aja sekarang kondisi sekarang. Oke. Baik. Pemanfaatannya di sekarang. Ya. Baik. Kita kan tadi itu bahasa yang kita nggak paham pekerjaannya tidak enaknya sih belum tahu. Ya. Apa salah sih belum tahu. Ya. Ya sudah ya sudah gitu. Kalau boleh bisa juga dia menganggap kalau lagi silakan aja kalau mampu ya. Oke. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ibu, ini yang dua bidadari ini gimana? Pendapatnya mana yang lebih utama? Pada saat waktu kurban, akikah dulu apa kurban dulu? Makan dulu. Apa makan dulu? Nggak apa-apa, nanti kita akan berbicara syariat nih. Jadi aturan ya, aturan regulasi lah istilahnya. Regulasi hukumnya. Oke. Bapak tadi mau nunjuk tangan ya, beliau, ayo. Kalau itu orang tua kan ya. Oke. Apa tugasnya orang? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Oke, sekarang kita akan cermati. Kan begini. Hasil ijtihad itu tetap berdasarkan atau bersandarkan al-masadir al-asasi, yaitu sumber primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hasil ijtihad baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, semuanya bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak akan terlepas hasil ijtihad itu, 4 madhab itu. Oke, sekarang kita menganalisa dulu supaya nanti sama-sama kita memahami. Pertama, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang hadisnya bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis ini dari Samrah berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ghulamu murtahnun bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumis sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Jadi kalimat ghulam yaitu anak yang dilahirkan. Siapa yang melahirkan? Siapa yang melahirkan? Ibu. Emaknya kan? Orang tuanya. Oke. Kalimat murtahanun, tergadai. Siapa yang mas'ul untuk mengambil pegadaiannya itu? Yang bertanggung jawab siapa? Bapak. Orang tua.
Oke. Sekarang yang Rasulullah sabdakan fi yaumis sabi'i, pada hari ketujuh kelahirannya, pada saat orang tua mampu membeli lirrijali syataini walil jariyati syatun, kalau yang lahir anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, kalau mampu orang tuanya, maka dia sembelih, bukan bayinya yang mampu atau tidaknya. Maka yang mas'ul adalah akikoh, yang mas'ul adalah orang tua, bukan anak. Ini pahami dulu. Kita misalnya kita tanya nih sama mak kita, mak, waktu aku dilahirkan, saya dilahirkan, mak, saya udah diakikoh sama emak belum? Ternyata kata emaknya, emak dulu nggak mampu nak, emak nggak akikoh ente. Akhirnya kita kan belum diakikoh. Gugur nggak kewajiban emaknya karena nggak mampu? Gugur, selesai. Suatu saat kita dewasa, kita sudah punya penghasilan sendiri, punya uang sendiri, bahkan ada lagi menjadi CEO. Nah, CEO yang menyamar gitu ya. Tiba-tiba beli kambing nih, kambing, beli sapi. Anak yang mampu itu masih wajib akikoh nggak? Wajib. Anak yang waktu dilahirkan orang tuanya nggak mampu, pada saat anaknya sudah dewasa, dia punya duit banyak, mau mengakikoh dirinya, wajib atau sunnah? Wajib. Jangan bermain hukum nih. Wajib atau sunnah? Wajib atau guys? Kan mampu dia. Oke. Jadi ketika anak itu dewasa, dia mau nyembeli kambing 2 ekor karena dia laki-laki untuk dirinya sendiri, maka tetap hukumnya sunnah. Tidak bisa sunnah menjadi wajib. Jelas ya? Jangan kita mengatakan sunnah menjadi wajib, halal menjadi haram, haram menjadi halal. Pernah Rasulullah ditegur oleh Allah ketika, ini salah satu dikiaskan, dianalogikan, ketika Rasulullah ingin mendapatkan ridho dari salah satu istrinya, tidak mengkonsumsi madu. Madu, tahu madu? Bu, tahu madu? Madu apa? Mau di madu? Madu. Madu yang benar dikonsumsi, Bu, bukan di madu, bukan. Suatu saat Rasulullah tidak konsumsi madu untuk menyenangkan hati istrinya, maka turunlah ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika. Wahai Nabi, nih hebatnya Allah nih, Allah Tuhan kita menyebut nama Nabi Muhammad aja nggak pernah Nabi langsung nama Muhammad. Cek di Al-Quran, nggak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Rasulullah Nabi Muhammad dengan Muhammad, ya Muhammad, nggak pernah. Kalau nggak ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabiyyu, walaupun itu teguran. Saking mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita umatnya terkadang, mohon maaf nih, Muhammad, Muhammad, bersalawat main Muhammad aja, enggak ada sebelum nama Nabi, apakah itu ya ayyuhan nabiyyu, ya sayyidina, dan seterusnya. Tapi kita langsung ya Muhammad. Allah saja tidak pernah di dalam Al-Quran langsung ya Muhammad. Beda dengan Nabi yang lain, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata, ya Isa bin Maryam, itu langsung Allah sebut namanya kalau Nabi yang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad menggunakan ya ayyuhan nabiyyu. Tuh, kita harus contohkan tuh dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau haramkan? Mengharamkan apa? Sesuatu yang Allah halalkan. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka, sesuatu yang Allah halalkan bagimu. Tabtagi mardota azwajika, hanya engkau ingin mendapatkan ridho, kesenangan istrimu. Jadi ini asbabun nuzul ayat ini gara-gara Nabi nggak mau apa?
konsumsi madu gara-gara ada salah satu istrinya nggak suka, ditegur oleh Allah. Ini masalah hukum. Begitu juga kembali lagi, kalau hukum sunnah tidak bisa menjadi wajib. Anak yang lahir tidak bisa menanggung akikoh dirinya sendiri. Kalaupun dia mau mengakikoh dirinya sendiri, itu sunnah, bukan wajib atas diri anak itu. Jadi kalau kita nggak diakikoh juga nggak dosa. Jelas ya? Jelas nggak? Kalau kita nggak mengakikoh diri kita sendiri, walaupun kita sudah banyak duit, dosa nggak? Enggak. Kenapa? Karena teksnya adalah al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i. Maka patokannya yaumas sabi'i, kalau mampu keluarkan orang tuanya, kalau nggak mampu ya gugur kewajibannya. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya udah gugur. Kalaupun kita mau menyembelih 2 ekor kambing untuk akikoh diri kita, boleh nggak? Boleh, tapi bukan wajib. Sekarang kurban. Oke, ngambil ijtihad dari dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawal Bukhari. Barang siapa memiliki kemampuan pada hari kapan? Pada hari 10 Dzulhijjah sampai ayyamut tasyrik, 13 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Walam yudhi, dan dia tidak mau nyembelih hewan kurban, padahal dia mampu. Pada hari tersebut dia nggak mau nyembelih. Kenapa nggak nyembelih? Ada faktor: bakhil, pelit, medit, kikir, koret. Itu faktornya tuh. Mikir-mikir, ini kalau saya 3.700.000, uang saya 10 juta, orang jadi punya uang 6 juta doang, 6.300.000, nanti sebulan kira-kira cukup nggak ya untuk kebutuhan rumah tangga? Mikir, karena faktornya itu, walam yudhi, dia nggak mau berkurban. Maka sabda Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dekati musolah kami. Maksud hadis ini, jangan engkau ngaku umatnya Nabi Muhammad kalau engkau mampu pada hari tersebut engkau enggak mau nyembelih hewan kurban. Karena apa? Itulah kewajiban pribadi, bukan kewajiban orang tua, bukan kewajiban orang lain, tapi pribadi kita ketika kita punya rizki yang Allah titipkan kepada kita. Jadi hukum itu mana yang lebih dulu, kurban atau akikoh? Mana yang lebih dulu, kurban atau akikoh? Ya, kalau kita udah dewasa nih, kita mau akikoh diri kita nih, karena waktu kita kecil belum diakikoh sama orang tua. Pada saat kurban, waktu kurban kemudian kita milih akikoh tidak berkurban, mana lebih dulu? Akikoh diri kita sendiri, bukan kita sebagai orang tua ya. Kalau kita sebagai orang tua punya anak, kan lahir nih, nah itu didahulukan akikoh untuk anak kita. Kalau kita sebagai orang tua, lahirnya anak itu pas saat harus diakikoh, waktunya kurban tiba, maka mana lebih dulu? Akikoh, karena kita orang tua kepada anak, tanggung jawab kita kepada anak. Tapi ketika kita sudah dewasa, orang tua kita ketika melahirkan kita tidak mampu untuk nyembelih hewan akikoh, kemudian kita udah dewasa punya duit, mana lebih dulu, akikoh diri kita sendiri atau kurban atas nama diri kita? Maka jawabannya adalah kurban atas nama diri kita. Karena apa? Kewajiban akikoh setelah orang tua kita tidak mampu gugur, selesai, bukan wajib lagi. Jangan sampai hukum kemudian sunnah dijadikan wajib, wajib dijadikan sunnah, nggak boleh. Oke, jelas ya. Jadi khitabnya itu. Ada pertanyaan dari sini? Monggo, nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo, silakan. Gini Mas, Ya. yang pernah saya dengar
kalau kita misalnya nih kayak saya lah contoh, seusia kita ini belum akikoh gitu. Pada waktu saya nanya, akikoh dulu baru korban, gitu. Karena saya tanya kenapa? Kalau kata orang sono ngegantung, gitu. Jadi ngegantung itu kayak masih punya hutang. Jadi maka selesaikan dulu hakikohnya ketimbang kurban. Nah, apakah penjelasannya pada waktu itu kurang tapis atau kurang jelas sehingga pada akhirnya orang-orang banyak pada waktu di bulan Lebaran ini, kurban ini, dia hakikoh plus korban. Karena banyak yang mengatakan adalah kalau hakikoh di bulan ini pahalanya dapat 2. Nah ini kan namanya orang kampung kan beda-beda gitu. Sehingga akhirnya ya udahlah saya hakikoh. Hakikoh karena pahalanya ada pahala hakikoh, ada pahala korban dapat 2. Ya orang awam kan kadang-kadang nggak jelas. Artinya ya udah mengikuti kepada orang yang mengerti aja. Artinya yang memang kapasitasnya masih separuh ustadz kali kan gitu. Sehingga ya masih banyak yang sekarang itu hakikoh di bulan Kurban. Di bulan kurban. Artinya kan seharusnya kalau dia mau ya udahlah sebelum hari kurban sudah kurban. Tapi kadang-kala dia tunggu dulu. Ntar aja nih di bulan korban sekalian hakikoh. Nah ini yang kadang-kala sering kontroversi khususnya di wilayah kita gitu. Oke. Jadi maksud hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada 2 hadis nih. Dari Aisyah, al-gulamu murtahanun bi aqiqati tudbau anu yaumal fil yaumis sabi wa yukhlaq ra'sahu wa yusamma rawul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih Hakim. Dan juga hadis berkaitan dengan jumlah, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna uqqa anil gulami bisyataini wa anil jariyati bisyatin rawu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Ini kaitannya dengan dalil apa? Dalil tentang wajibnya akikoh bagi orang tua yang mampu, bukan anak bayi yang mampu. Jadi kalimat murtahanun itu orang tua ini bertanggung jawab. Anak yang Allah amanahkan masih tergadai oleh Allah sampai orang tuanya menyembelih 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Setelah disembelih baru hak milik sepenuhnya. Ini tanggung jawab orang tua. Oke, sekarang orang tua udah nggak mampu nih. Pada hari ke-7 kelahiran kita nih selaku anak, gugur nggak kewajibannya? Apa masih wajib orang tua itu? Maka yang dimaksud fi yaumis sabi' ini batasan kemampuan orang tua untuk menyerahkan atau menerima penggadaian yang Allah titipkan anak tersebut kepada dirinya. Jika hari ke-7 orang tua itu tidak mampu untuk menyembelih kambing 2 ekor anak laki-laki, 1 ekor anak perempuan, saat nggak mampu ya sudah, gugurlah kewajibannya. Kalau gugur kewajibannya maka dia tidak terkena hukum harus tetap melaksanakan karena udah gugur kewajibannya. Oke. Kemudian beda dengan masalah yang berkaitan dengan kurban. Kurban adalah bentuk perbuatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan setiap tahun. Naharna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami bersama Rasul selalu menyembelih
hewan kurban. Ini kata Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Sayyidah Aisyah menyembeli bikabsyaini, lahmaini, kornaini, 2 ekor gibas yang gemuk dan bertanduk setiap tahunnya. Maka hadis yang berkaitan dengan hukum antara kurban atas nama diri seseorang dengan akikah atas nama diri orang itu juga, maka sudah otomatis yang diutamakan adalah hukum wajibnya atas dirinya. Sedangkan akikah kewajiban orang tua. Beda dengan pada saat kita punya anak baru lahir di hari kurban, mana dahulukan kurban atas nama diri kita atau akikah anak kita? Maka kita didahulukan akikah anak kita. Kenapa? Karena kita wajib mengakikah anak kita yang Allah amanahkan. Jadi jangan kurbannya dulu. Jadi akikah anak kitanya dulu. Kenapa? Karena kewajiban kita. Gitu. Nah, bagaimana kalau saya mau akikah, boleh nggak dari kurban? Boleh. Boleh. Misalnya dari kurban boleh nggak? Boleh. Karena apa? Akikah juga disunahkan bagi yang diri kita belum diakikah. Dari kurban boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dibenturkan dengan hukum wajib dan hukum sunnah, maka dahulukanlah hukum wajib, baru hukum sunnah. Saat gimana kalau selamanya kita nanti tergadai? Yang dimaksud murtahanun, tergadai itu adalah amanah yang Allah berikan kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya tidak mampu. Itu maksud tergadainya itu. Jadi bukan berarti kita sampai nanti besar nih belum diakikah, diri kita tergadai terus, enggak. Murtahanun itu maksudnya kalau kita mau membayar penggadaiannya itu dengan 2 ekor gibas atau 1 ekor gibas bagi anak perempuan, itu baru yang dimaksud murtahanun bagi orang tua. Nah, itu orang tua, gitu ya. Makanya dalam kitab Asy-Syawafi, kitab-kitab bermadzhab Imam Syafi'i, kalau 7 hari nggak mampu, boleh nggak 40 hari? Boleh, tapi itu udah masuk kepada sunnah. Kalau 40 hari belum mampu, 1 tahun sanah kamilah, maka dalam kitab Al-Um, yubahu bisanatin kamilatin, diperbolehkan 1 tahun penuh baru diakikah. Kalau 1 tahun nggak mampu juga, boleh nggak pada saat balik, sampai balik? Boleh. Balik belum mampu juga, kita udah dewasa, mau akikah diri kita sendiri misalnya, atau orang tua kita nih, karena kasihan anak gue nih belum diakikah, padahal anaknya udah bangkotan misalnya, tapi orang tuanya alhamdulillah Allah kasih rezeki. Boleh nggak? Boleh. Jadi kebolehannya itu bukan status hukumnya wajib, tapi istilahnya yustahabbu dalam ilmu fikih. Bukan yujabu, tapi yustahabbu, itu istilahnya. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Saya yang dimaksud kata tergadai itu, ya, sampai saat ini belum ngerti paham. Ya. Tergadai itu sebenarnya apa sih yang tergadai? Pengertian tergadai itu? Oke. Oke. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Murtahanun di sini yang maksud tergadai, kan kalau dalam istilah fikul muamalah, irtihanun atau ar-rohnu itu gadai dalam fikul muamalah. Nanti ada bab babur rohni, bab tentang pegadaian. Makanya istilah dalam teks hadisnya ketika akikah itu al-gulamu murtahanun. Murtahanun itu ismul masdar dari ar-rohnu. Jadi yang dimaksud murtahanun itu orang yang diamanahkan itu tergadai. Tergadai itu apakah sama seperti ar-rohnu di dalam fikul muamalah, pegadaian syariah, misalnya? Pengertian yang dimaksud dengan murtahanun ini adalah kiasan, bukan maknal hakiki, tapi maknal majazi. Makna itu ada 2, maknal hakiki, yang kedua maknal majazi. Maknal hakiki itu makna yang sebenarnya, seperti babur rohni, bab tentang pegadaian. Kalau kita mau menggadaikan barang, maka
harus barang yang digadaikan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipkan, kan gitu. Ar-rahnu. Tapi kalau istilah hadis al-gulamu murtahanun, di sini makna gadai atau tergadai adalah makna majazi yang memang Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada seseorang untuk diurus, untuk dibimbing, untuk diperkenalkan kepada Allah. Siapa? Anak. Dengan cara apa? Supaya membayar amanah itu dengan cara kita memotong kambing. Kalau satu laki-laki 2 ekor kambing, syataini. Kalau anak perempuan wal jariyati syatun, 1 ekor kambing. Di saat hari ke-7 kata Rasulullah, hari ke-7 ente. Kalau ternyata ente nggak mampu, gugur kewajibannya. Dosa enggak? Enggak. Karena maknanya murtahanun. Gitu ya. Jadi gadai itu sama seperti begini. Kalau saya istilahkan, kita gadai nih barang kan. Kalau pegadaian kan pasti menyimpan, nitipkan barang atau jaminkan barang yang berharga kan. Pasti berharga. Oke. Nih saya jaminkan. Saya dapat duit dong. Berapa? Handphone 1 juta saya dapat nih, 1 juta. Suatu saat saya tidak mampu bayar nih pada hari yang ditentukan. Karena gadai ini itu sudah diberikan otomatis, ketika dia tidak sanggup bayar, barang itu jadi miliknya. Kenapa jadi miliknya? Karena dia sudah tidak sanggup bayar, gugur. Apakah bisa dituntut? Ya karena ada barang yang digadaikan, nggak mungkin dia dituntut. Makanya debt kolektor itu terus terang, ketika dia ngambil barang dengan cara paksa, karena tidak mulusnya pembayaran kredit, ya katakanlah utang, itu sebetulnya tidak sesuai dengan aturan syariat. Kenapa? Karena dia dalam akad itu tidak dicantumkan. Nah, kembali lagi ke makna majazi dan hakiki. Sebetulnya murtahanun itu adalah sifatnya makna majazi. Bukan berarti Allah kemudian meminta kepada hambanya, sini loh 2 ekor kambing. Kok seakan-akan miskin banget Allah gitu loh. Minta tebusan sini, gua kasih anak. Iya. Ente 2 ekor kambing. Kan kalau logika orang materialistis, dia akan mengatakan, kok Tuhan kok apa ya istilahnya, ngemis banget minta 2 ekor kambing. Iya. Ya kan? Makanya itu makna majazi, bukan makna hakiki. Nggak mungkin Allah kemudian menuntut hambanya yang diberikan amanah anak dengan 2 ekor kambing. Tapi itu makna majazi supaya ada pertanggungjawaban orang tua atas amanah yang Allah titipkan. Jangan bermain-main gitu. Itu. Kalaupun dia tidak sanggup dengan menyembelih kambing, maka ya sudah. Yang penting dia didik. Makanya dalam surah Luqman, pendidikan pertama Pak, wala tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Kemudian Luqman juga perintahkan tentang apa? Tentang sholat. Ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu pendidikan yang terpenting. Jadi bukan masalah potong secara filosofinya ya. Bukan masalah potong kambing mampu tidaknya. Ketaatannya sebetulnya. Nah itu kuncinya ketaatan. Sama kurban juga begitu. Yang Allah nilai ketaatan, bukan masalah kambing atau sapi atau unta, tapi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam kisahnya 2 putra Adam ketika Habil dan Qabil, ada kalimat yang menarik. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurban fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, kalimat terakhirnya itu, sesungguhnya kurban yang Allah terima itu adalah mereka bagian dari orang-orang yang taat, yang bertakwa. Itu yang Allah nilai. Saya kira itu ya.
Nah, emang pembahasannya luar biasa ini antara akikoh kurban. Kalau bisa dua-duanya kan gitu. Di waktu hari kurban, akikoh misalnya kita sebagai anak laki-laki yang belum diakikoh orang tua kita, kita serahkan 2 ekor kambing. Tapi ingat kalau akikoh bukan mentahnya, kita harus masak. Ya, sedangkan kurban, fakulu minha wa at'imul baisal fakir, kita bagikan mentahnya. Nah, gitu. Jadi, kalaupun kita mau akikoh dengan kurban, jangan disatukan. Ini loh kurban 1 ekor, ini akikoh 2 ekor. Tolong disembelih dengan niat atas nama akikoh. Yang satu lagi, tolong sembelih atas niat kurban pribadi. Seperti itu. Bagus. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ada lagi? Monggo, silakan. Kalau tadi dianggapnya orang tua itu tidak mampu ya, Iya. Ustaz? Ya. Nah, kenyataannya pada saat sudah balik itu atau mungkin sudah dewasa, si anak ini sudah berkemampuan untuk menghasilkan gaji, contohlah. Iya. Nah, terus untuk sekedar menggugurkan akikah itu, si anak menyerahkan uang ini ke orang tuanya. Tolong dengan niat untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Oke. Nah. Itu gimana hukum? Ya, bagus. Boleh. Jadi gini, orang tua kan masih hidup karena nggak mampu waktu kita dilahirkan pada hari ke-7 kan. Pada saat kita besar punya uang banyak nih. Kita dengan uang kita serahkan ke orang tua kita karena kan kewajiban orang tua kita. Tolong mak, ini uang pemberian dari saya, niatkan akikah untuk diri saya. Kata orang tua, oke, nggak masalah. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i itu batasan akikah sampai kita masuk liang lahat. Ilal lahdi, sampai ke liang lahat boleh, masih boleh. Beda dengan pendapat mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah mengatakan sampai dia balik selesai ya sudah. Artinya nggak harus kita ngowo untuk mengakikah diri kita sendiri kalau kita belum diakikah. Sama dengan mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ilal lahdi, sampai kita masuk liang lahat pun diperbolehkan. Untuk apa? Mengakikah diri kita sendiri. Karena apa? Orang tua kita waktu kita lahir, beliau tidak mampu. Boleh. Kalau dibalik, Ustaz. Ya. Dibalik, misalnya cerita nih, mak kita. Ya. Bapak lu pada waktu itu belum diakui. Oh, belum diakikah. Oh. Akhirnya anak yang gede apa? Yang akhir bapak itu gimana? Itu namanya nanti sodakoh. Jadi nilai di dalam akikah dia itu adalah nilai sodakoh. Iya. Tetap Allah terima sebagai ibadah akikah yang sifatnya sodakoh. Jadi nanti dagingnya yang disembelih atas nama akikah bapak kita nih, kan bapak kita dulu waktu lahir kan dari engkong kita kan nggak mampu nih. Kita kasihan nih bapak kita belum diakikah nih, aduh. Udahlah kita beliin 2 ekor kambing atas nama bapak kita. Namanya akikah sedekah. Boleh. Nah, seperti itu. Berarti benar-benar anak yang berbakti nih kan itu. Iya. Sio yang menyamar ya. Baik. Baik ya, ini bab tentang akikah ya. Ada lagi pertanyaan. Ini jam berapa? Ya, pas ya. Pas. Ada lagi, masih ada waktu ya. Ada lagi yang nanya. Nah, silakan yang lain. Ini karena kita sudah masuk ke bab akikah nih sekalian. Oke. Ya, monggo. Kalau akikah itu boleh dicicil nggak Pak Ustaz? Apa? Cicil satu dulu gitu kambingnya. Kalau laki. Oh gitu, oke. Kalau sedekah akikah boleh. Dalam Islam itu sesuatu kebaikan tidak ada yang dilarang. Semuanya diperbolehkan, sesuatu kebaikan maslahah. Maka di dalam kaidah usul fiqh mengatakan, kaidah usul fiqh nih kan kita belajar fikih, ada juga belajar ilmu usul fiqh mengatakan berkaitan dengan maslahah mursalah itu berkaitan alladzi mu'allakun bil manafi', yang berkaitan dengan nilai kemanfaatan. Itu ada di dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh Wahbah Zuhili. Mengatakan maslahah itu adalah yata'allaq bil manafi' bainan nas, yang berkaitan dengan nilai kemanfaatan umat manusia. Jadi kalaupun misalnya akikah
hanya satu dulu, kita anak laki satu doang, boleh nggak? Boleh, kan namanya sedekah. Akikoh yang nilainya sedekah, boleh. Nanti besoknya lagi tambah lagi satu lagi, boleh nggak? Boleh. Setengah pun boleh nggak? Boleh. Karena kita mampunya setengah kambing nih, beli di pasar apa nama Jagal, ya kan, satu ekor kambing kan harganya misalnya 2 juta, kita punya uang 1 juta. Saya mau akikoh nih, ya tapi sifatnya adalah sifat sedekah. Karena kewajiban itu telah gugur pada saat kita dilahirkan hari ke-7. Jadi batasannya fi yaumis sabi'i. Nah, itu kewajiban. Istilah kewajiban ya. Kalau makanya batasan hari kelahiran kok kenapa harus dibatasi? Ya, karena ketika ini sabda Rasul asbabul wurudnya. Karena pada saat masyarakat Arab jahiliyah terdahulu, ya, ketika anak dilahirkan dia ada istilah begini. Kan hum yadfinuna abnatahum wa yaquluna auladahum. Masyarakat Arab jahiliyah sering mengubur hidup-hidup anak perempuan dan membunuh anak laki-laki. Ini masyarakat Arab jahiliyah. Makanya saya itu setuju ada ungkapan gini, kenapa Rasulullah diturunkan di tanah Arab? Karena masyarakat Arab saat itu paling jahiliyah. Jahiliyah itu bukan karena bodoh IQ-nya, bukan, perilakunya. Berarti kita mafhum mukhalafahnya, kita di Indonesia kenapa Nabi Muhammad nggak diutus di negeri Jawa? Karena mungkin kita udah beradab. Kalau kita mau banggakan diri ya. Masyarakat Arab itu bisa jadi karena jahiliyahnya, hum yadfinuna abnatahum wa yaquluna auladahum. Selalu pada saat lahir anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, sangkanya aib. Dan saya pernah merasakan ketika saya kuliah di sana. Teman saya, kalau lahir anak perempuan itu bagaikan aib. Tahu aib? Apa aib itu? Aib itu istilahnya celak ya, apa? Sesuatu yang hina, sesuatu yang jelek gitu. Dia diem, enggak bergembira gitu. Kan biasanya kita kalau lahir anak selamat ya, barakallah barakallah gitu, semoga Allah memberkahi. Kenapa? Karena lahir anak. Tapi kalau di masyarakat mereka itu masih terpatri dalam mindsetnya anak perempuan itu rendah, sehingga dia nggak bahagia. Beda dengan anak laki. Anak laki kalau lahir, wah, mereka bawa halwa. Halwa itu manisan. Dan di kelas saya sering dibagikan manisan. Saya bilang, isyhada, laqad wulidat ibni, telah lahir istriku seorang anak laki-laki. Bahagia mereka, bawa halwa, manisan. Lah saya bingung, masih mindset kalau orang kampung ya, istilah orang kampung lah. Itu mindsetnya anak perempuan itu hina, anak laki-laki dibanggakan karena sebagai penerus. Makanya kenapa Rasulullah diturunkan di kota Arab, di negeri Arab, untuk nih akhlak nih, perilaku, perbuatan yang buruk banget dirubah. Nah itu, jadi saya setuju masyarakat Arab terdahulu itu memang jahiliyah, bener. Jahiliyah bukan arti ilmu pengetahuan, bukan, adab, perbuatan, perilaku gitu. Makanya kalau ada, mohon maaf, keturunan Arab yang gaya-gayaan, kalau saya mah ya biasa aja gitu. Ada orang Arab nih datang ke Indonesia dengan pakai bahasa Arab, lah kita bisa dengan mereka. Nah kemudian ketika mereka pakai dalil, kita bisa juga pakai dalil. Itu suatu saat pernah jamaah haji, kemudian dikatakan batalat hujjatukum al-Indonesi, batal haji kalian orang Indonesia. Oh, dia mengatakan karena apa? Pakaian ihramnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Menurut mereka harus sebelum masuknya pesawat. Saya bilang, pernah suatu saat an Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan menggunakan kain ihram, itu saat di Arafah, malah di Arafah, di Mina. Kemudian Rasulullah tidak mempermasalahkan, apalagi ini berkaitan dengan jauh dari kota Mekah. Memang secara syariat yang namanya menggunakan ihram itu harus di luar kota Mekah, namanya miqat. Miqat itu batasan di mana pakaian ihram itu harus digunakan sebelum masuk kota Mekah.
kalau mau niat umroh dan haji itu. Sedangkan kalau orang berpakaian di dalam pesawat, dan miqat itu kan istilahnya bertapak, bukan di udara. Ketika orang bertapak di bumi, tempat di mana dia harus menggunakan ihram, maka sudah otomatis harus dia turun dulu. Kan nggak mungkin ketika melewati secara rute Mekah, kemudian dia harus turun. Kan nggak mungkin pesawat itu turun. Maka dia mengelilingi sampai ke Jeddah, dan di Jeddah itulah miqat. Gitu. Apa kata Syekh Arab? Hal arafta hadzal dalil? Na'am araftu. Waqad darastu fil Jami'ah al-Alamiyah al-Islamiyah bi Islamabad Pakistan. Langsung dia mengatakan al-afu ya Syekh. Jadi ternyata orang Arab itu memang kalau misalnya kita kuat secara dalil, dia pun tidak meremehkan. Seringkali mereka meremehkan orang-orang Indonesia karena apa? Disangkanya sama seperti mereka, nggak ngerti gitu. Apalagi ngaji kitab kayak gini, mereka kaget. Tidak ada huruf harokatnya, kita bisa baca. Kalau mereka bisa baca, wajar, karena memang tulisan mereka kan gitu. Kalau kita orang ajami bisa baca tanpa harokat, mereka kaget. Dan disitulah kelebihan kita sebetulnya. Kalau kita memang punya pengetahuan. Tapi kalau umal-umal, nah TKI misalnya nih, wah itu udah. Makanya Bapak kalau menggunakan bahasa Arab jangan yang amiyah ya. Kalau amiyah itu dilecehkan. Kenapa? Disangkanya bahasa apa? Para pekerja TKI, TKW yang mudah dideportasi. Tapi kalau kita menggunakan bahasa fushah, bahasa fushah itu adalah bahasa yang pakai kitab kuning kayak gini. Itu kita dihormati, dan saya merasakan. Ini jam saya beli di sana tahun 2010, berarti 16 tahun yang lalu. Karena saya pakai bahasa fushah, maka hampir digratiskan oleh penjual jam. Sampai sekarang masih utuh, asli. Iya. Karena apa? Ketika mereka bertanya, "Aina darasta?" "Darastu fil Jami' al-Alami al-Islami." "Anta talibul jami'ah?" "Na'am, ana talibul jami'ah." Langsung dia peluk saya. Dia bilang, "Ya udah, terserah kamu mau bayar berapa." Kaget kita. Orang Arab, kalau kita menggunakan bahasa fusha, maka insya Allah kita dihormati. Nah, itu. Jadi kan ada kita ke Arab, bisa bahasa Arab tapi amiyah tuh. Inta akan gitu. Isbik. Inta kan gitu. Jadi istilah-istilah yang kayak apa, bahasa-bahasa gaul dengan bahasa afwan, lausamah, sa'as alukum. Mohon maaf jika boleh saya ingin bertanya kepada Anda. Wah, itu kaget mereka. Ini bahasa pendidikan kan gitu. Itu bedanya. Makanya kembali lagi, jadi jahiliyah itu banyak sekali yang memang istilah-istilah apa di Arab sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sampai bersabda, al-gulamu murtahanun bi'aqiqati tudbahu anu yaumas sabi wa yukhlaqu ra'sa wa yusamma, supaya apa? Memanusiakan manusia. Jadi manusia yang dilahirkan itu enggak seperti sampah gitu loh. Padahal itu amanah Allah. Ketika yang lahir bayi perempuan itu jangan sampai dianggap aib. Makanya bayar 1 ekor gibas. Kok beda ya laki-laki dengan perempuan? Filosofinya apa? Ada nggak yang tahu? Kenapa dalam hadis ini lil rijali syataini walil jariyati syatun? 1 anak laki-laki 2 ekor gibas, sedangkan 1 anak perempuan 1 ekor gibas. Kenapa beda? Ada nggak yang bisa jawab? Agak. Hah? Enggak apa-apa diskusi. Wih, luar biasa. Beliau bilang sesuai dengan ilmu faraid. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Oke. Hampir ada benernya juga nih. Tapi filosofinya begini. Anak laki-laki sejak dini, di usia dia balita, dia sudah bertanggung jawab atas dirinya dengan orang lain. Karena anak laki-laki itu bukan hanya di dalam ilmu mawaris, hak waris yang dia punya bagian lebih banyak, tapi dia punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dia bukan memikirkan dirinya, tapi dia harus memikirkan orang lain, maka tanggung jawabnya harus lebih besar. Syataini, itu filosofi.
Makanya ketika Rasulullah mengatakan syata ini berarti ada beban di anak laki-laki. Makanya ketika nikah anak laki-laki itu, mohon maaf ya Bu ya, bukan bertanggung jawab hanya istri dan anaknya aja. Mohon maaf Ibu. Tapi anak laki-laki bertanggung jawab atas ibu kandungnya. Kalau ibu kandungnya nggak bisa makan, ibu selaku istri bisa makan, dosa ibu. Iya, serius ini. Tujuh. Ini syariat. Jadi ibu nih makan enak nih sama suami, pakai rendang. Sedangkan ibu punya ibu mertua, makanya pakai garam. Maka ibu dosa. Ah? Oh nggak mempan pakai rendang ya Kak? Karena memang udah tua ya, udah gak ada giginya. Ya kalau itu bisa dimaklumin ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada memang syariat itu ada sisi filosofi yang perlu kita dalami secara dakik. Sehingga perintah Allah ini rasional seperti ini. Tapi saya kira itu ya. Cukup ya. Soalnya nggak bisa ngerokok nih kalau ini. Iya, sebenarnya masih panjang diskusi kita. Asik. Cuma karena waktu yang sudah menentukan, Iya. kita cut sebentar. Alhamdulillah ya. Iya. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan. Berarti ini Idul Adha ya. Mudah-mudahan kita semua dalam sehat walafiat ketika memasuki Idul Adha dan semuanya bisa berkurban, amin ya rabbal alamin. Yuk kita akhiri dengan doa, diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa sattartah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.